Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan sedang izin bertanya, bagaimana menurut Islam terkait dengan seperti yang buku yang mau muncul tadi, orang indigo atau yang merasa bisa melihat dari sisi goib itu tadi? Orang indigo dalam itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang anak indigo namanya Sofi ibnu Sayyad. Sofi ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Sayyad ini seorang anak yang beranjak remaja. Dia punya kepekaan yang luar biasa tinggi dan jitu ramalannya. Dia bisa melihat dan membaca apa yang ada di pikiran manusia. Sampai khawatir kaum muslimin banyak terfitnah dengan si Ibnu Sayyad ini. Akhirnya yang turun langsung adalah Rasulullah SAW. Umar bin Khattab saat itu menyangka Ibnu Sayyad ini dajjal, makanya minta izin biar aku penggal wahai Rasul si Ibnu Sayyad ini. Jangan, kamu nggak bisa menggal dia kalau memang dia itu dajjal, karena jatah buat membunuh dajjal jatahnya siapa? Nabi Isa. Kamu nggak bakal bisa menggal. Kalaupun itu dajjal, kalau bukan dajjal juga nanti malah memperburuk citra Islam gitu kan. Akhirnya dites sama Rasulullah, ditanya, aku menyembunyikan suatu perkataan dari kamu, coba tebak. Ya, Rasulullah waktu itu membaca ayat dalam hatinya, salah satu ayat dalam surat Dukhan. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ya. Ibnu Sayyad gak hafal surat Dukhan, jinnya juga gak hafal, jinnya cuma dengar dukhannya aja. Jadi duh, nggak bisa lengkap. Akhirnya ditanya lagi sama Rasul, "Madza taro? Apa yang kamu lihat?" Ini aro arsan alal ma haulahul hayyat. Aku lihat ada singgasana yang ada di air, di atas air, dan di sekelilingnya ada ular-ular. Maka kata Rasulullah, "Dzaka arsy iblis." Yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis. Ikhsa falan ta'du qadrak. Ikhsa itu kalau dalam bahasa Arab menurut Ibnu Battal artinya adalah kalimat usiran untuk anjing. Ikhsa. Ya, ngusah itu apa ngusah? Atau ikhsa menurut pakar bahasa juga dikatakan itu istilah yang dilontarkan untuk orang-orang yang terlalu lancang, ya, mengatakan sesuatu yang bukan kapasitasnya. Makanya Rasulullah mengatakan ikhsa, bukan malah mengapresiasi Ibnu Sayyad. Wah, ini anak calon wali misalnya, wali murid apa? Ya, Rasulullah nggak mengatakan seperti itu. Beliau hanya mengatakan kamu nggak akan pernah melampaui posisimu. Apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu, untuk Ibnu Sayyad itu. Nah, ini termasuk untuk anak-anak di zaman sekarang. Kalau misal dia mengaku melihat ini dan melihat itu, diluruskan, jangan dibenarkan. Semakin dibenarkan, semakin ditanggapi, kemampuan indigonya semakin terasah. Apalagi dimintai nomor togelnya berapa deh yang keluar. Oh, saudara saya ada yang indigo, dimintai nomor togel selalu benar. Alhamdulillah sekarang udah hilang indigonya. Ada saudara sepupu jauh, saudara jauh lah. Itu ada yang seperti itu, waktu masih kecil dimintai nomor-nomor togel dan selalu tepat. Nah, yang semacam itu makanya kalau dia mengatakan ayah misalnya aku ngelihat genderuwo di situ, wah bukan itu mungkin kamu baru lihat film King Kong. Yang penting jangan selalu dipercayai, jangan selalu dibenarkan dan diluruskan dan diadem-ademi bahwa jin itu walaupun dia menampakkan seburuk itu, kalau kamu baca ayat kursi, nah dia akan kalah. Dilatih untuk seperti itu, untuk dekat ke Quran, bukan malah dibenarkan. Anakku hebat loh. Terus dibikin konten. Bahaya juga yang semacam itu. Antum lihat wasilah-wasilah orang-orang indigo. Ada yang diantara mereka menggunakan perantaraan boneka. Sedangkan ritual permainan setan di sekitaran kita, tahu Jailangkung? Jailangkung, Totoyi Tawang, itu juga pakai boneka-boneka. Cuma zaman dulu kan nggak ada boneka Barbie, nggak ada boneka apa yang bagus-bagus ya. Jadi dia pakai boneka dengan kelapa itu ya. Nah, yang semacam itu. Nah, sedangkan jin itu senang masuk ke boneka-boneka itu, buat dia bicara, buat dia gerak sendiri. Cuma ya kadang-kadang menggunakan ritual-ritual untuk bisa menggerakkannya. Gak heran kan kadang-kadang boneka jatuh sendiri, gerak-gerak sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri. Yang gak dipungkiri jin juga punya anak kecil, sama seperti di alam manusia.
gitu. Makanya untuk perkara indigo, kalau kemampuannya itu tidak ada hukumnya, betul tidak Ustaz? Ya. Kemampuan itu tidak ada hukum, sama seperti misalnya untuk orang temperamen. Ada enggak orang temperamen di sini? Pemarah. Sifat pemarah ya nggak dihukumi, betul enggak? Yeah. Gitu. Kalau dia mengutarakannya, ya kemarahan itu dia kemudian melakukan suatu hal yang bodoh, menganiaya orang lain misalnya, lah itu baru ada hukumnya. Termasuk juga indigo, dia ngelihat jin, dia bisa ngelihat jin atau punya kemampuan yang lain, selagi disimpan untuk dirinya sendiri, ya nggak ada hukum. Tapi kalau dia sudah melakukan praktek ramalan, mengucapkan mengakui hal dirinya itu mengetahui perkara-perkara gaib, ya sudah masuk ranah kahanah dan irofah, dan itu diharamkan dalam Islam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, mudah-mudahan jelas nih tadi tentang indigo. Jadi beliau udah nyampaikan itu bukan anugerah ya Ustaz ya. Jadi indigo itu jangan kita istimewakan, tapi diluruskan bagaimana bisa kembali ke fitrahnya, ke kodratnya lagi, bukan malah kemudian dimanfaatkan untuk hal yang macam-macam, termasuk buat konten tadi. Buat konten.